Hello Nek, terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pembunuhan Hello Kitty. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Apakah Anda mengenal Hello Kitty? Pasti Anda semua tahu akan Hello Kitty. Sesosok kartun tanpa mulut dari Jepang ini memang sudah sangat mendunia. Bahkan, lagu Avril Lavigne ada yang judulnya Hello Kitty. Namun ternyata di balik kelucuannya, Hello Kitty pernah menjadi sebuah kasus pembunuhan. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Seorang wanita yang bernama Fan Manye adalah korban dari kasus ini. Awalnya, Fan Manye adalah seorang pekerja pada sebuah klub malam di tahun 1997. Pada suatu hari, Fan Manye bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Chan Man-luk yang berusia 34 tahun yang juga merupakan seorang lelaki bajingan sekaligus merupakan bandar narkoba terkenal di ibu kota Cina. Belakangan ini diketahui kalau Chan Man-luk dengan Fan Manye menjalin hubungan yang cukup baik. Dan hubungan ini berlanjut sampai 2 tahun kemudian. Pada tahun 1999, si Fan Manye ini bertekad untuk mencuri dompetnya si Chan Man-luk. Namun mungkin karena si Fan Manye merasa was-was setelah mencuri dompet itu, makanya si Fan Manye mengembalikan dompet ini kepada pemiliknya, juga menambahkan nominal senilai $10.000. Jadinya uang di dompetnya si Chan Man-luk ini menjadi $14.000. Karena awalnya kan hanya $4.000, ditambah oleh si Fan Manye $10.000 menjadi $14.000. Wow, untung banget ya kan? Si Fan Manye melakukan ini bertujuan agar si Chan Man-luk ini bisa memaafkan dirinya, gitu loh. Namun bukan maaf yang didapatkan oleh si Fan Manye, melainkan si Chan Man-luk meminta uang tambah. Emang udah edan orang ini, padahal kan udah ditambahin $10.000. Dan si Fan Manye ini bilang kepada si Chan Man-luk kalau semua uangnya udah habis. Dan dia juga meminta maaf kepada si Chan Man-luk. Pada bulan Maret di tahun 1999, si Chan Manye menyuruh kedua anak buahnya untuk mencuri si Fan Manye dari tempat tinggalnya. Setelah si Fan Manye ini dicuri, maka dia pun disuruh untuk menjadi PSK atau lonte atau pelacur atau apapun itulah sebagainya. Pada saat si Fan Manye menjadi PSK, saat itu tubuhnya benar-benar sudah babak belur karena mungkin dia dipukul-pukul gitu mungkin. Dan karena si Fan Manye ini sudah babak belur, makanya dia tidak laku walaupun tarifnya sedikit dimurahkan. Karena mungkin si Chan Man-luk ini merasa kesal karena si Fan Manye tidak laku, maka karena itu si Chan Man-luk menyekap si Fan Manye di sebuah apartemen gitu. Dahlah, setelah si Fan Manye dicuri dan disekap di sebuah apartemen, si Fan Manye pun dari sini mulai disiksa dengan sangat sadis. Ada sekitar 4 orang yang turut andil dalam kasus penyiksaan ini, yaitu si Chan Man-luk sendiri yang berusia 34 tahun, yang kedua adalah Leung Shin Cho yang berusia 21 tahun, dan si Leung Wailun yang berusia 21 tahun juga. Serta seorang wanita yang bernama Ah Fong yang kebetulan ada di apartemen itu karena dia merupakan pacarnya si Wailun. Meskipun Ah Fong tidak ikut menyiksa, namun tetap dia dijadikan sebagai tersangka walau dihukum lebih ringan. Adapun penyiksaan yang dialami oleh si Fan Manye yaitu 1. Dikawin paksa secara bergilir. Jadi setelah si Chan Man-luk dilanjut dengan rekannya lagi, gitu loh. 2. Meneteskan plastik panas pada tubuh si Fan Manye yang masih hidup itu nek. 3. Menuangkan saus cabai ke lukanya si Fan Manye yang masih belum kering. Jadi si pelaku ini mengecerotkan saus cabai ke lukanya si Fan Manye yang masih belum kering itu nek. Emang udah edan orang ini. Yang keempat adalah membakar kakinya si Fan Manye. Jadi bensin dituangkan ke kakinya si Fan Manye, terus korek api dinyalakan, cus hurung gitu itu dinasukuna si Fan Manye gitu nek. 6. Menyetrum si Fan Manye dengan sebuah listrik pada sebuah tegangan yang tinggi nek, lebih dari 1 detik itu. Setelah melewati masa-masa yang sangat edan ini selama 1 bulan,
Akhirnya si Fan Man-ye pun meninggal dunia. Dan asal Anda tahu ya, Nek, setelah si Fan Man-ye ini meninggal, dia pun masih tetap disiksa gitu loh, Nek. Si Chan Man-luk memutilasi tubuhnya si Fan Man-ye. Untungnya udah mati orang ini. Dan potongan tubuhnya si Fan Man-ye itu ada yang dimasak, ada yang dibuang ke sembarang tempat, ada yang dikasih ke anjing liar untuk dimakan itu, Nek, dan lain sebagainya. Dan itu tengkorak atau bebatoknya si Fan Man-ye itu diletakkan pada sebuah boneka Hello Kitty yang sangat besar untuk menghilangkan jejak dari kasus pembunuhan. Dan karena tengkoraknya si Fan Man-ye ini dimasukkan ke dalam Hello Kitty, makanya lah kasus ini disebut dengan kasus pembunuhan Hello Kitty. Waktu terus berjalan tanpa bisa diputar ulang. Dengan tiba-tiba, si Ah Fong yang merupakan pacarnya si Leung Wailun menyerahkan dirinya kepada kepolisian dan membeberkan kasus pembunuhan ini. Dan karena hal itu, si Ah Fong diinterogasi lalu ditahan. Dan polisi lainnya mulai menyelidiki kasus ini lalu menangkap para pelaku. Mungkin Anda bertanya, loh, kenapa si Ah Fong menyerahkan diri? Jadi gini, si Ah Fong menyerahkan dirinya kepada kepolisian karena dia merasa terus-terusan dihantui dan merasa hidupnya tidak tenang gitu. Makanya dia menyerahkan dirinya kepada kepolisian agar dia itu cukup tenang sedikit gitulah. Pada saat si pelaku sudah ditangkap kabeh, maka para polisi dan para penyelidik pun mulai menginterogasi satu persatu si pelaku. Kenapa kalian melakukan hal keji itu? Maka para pelaku pun menjawab, iya, karena dia gak bayar hutang dan tidak membayar bunganya sekali. Dan kami melakukan hal itu hanya untuk, ya, senang-senang aja sih. Kata mereka gitu dengan sangat tenang. Dasar emang udah edan orang-orang ini. Karena bukti-bukti sangat minim dan kasus ini terlambat untuk dilaporkan kepada kepolisian, makanya pengadilan menjatuhi hukuman kepada mereka bertiga selama 20 tahun penjara. Dan polisi juga tidak bisa melakukan otopsi karena tubuhnya si Fan Man-ye ini dimutilasi dan memang kasus ini juga sudah cukup lama. Jadinya, pengadilan tidak bisa menentukan mana hukuman yang tercocok untuk mereka bertiga. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Silahkan Anda berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Moto Surya Rifus, tetaplah bersinar walau sudah redup. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.